Kan Ustaz. Iya, baik, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, walladzi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa zakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا إلى الله بدعوة الإسلام ومن جاهد في سبيل الله بحق جهاده ومن تمسك بسنة رسوله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Baik, saudara, Bapak Ibu, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bersama-sama melaksanakan kajian Sirah Nabawiyah untuk pertemuan pertama. Insyaallah pada pagi hari ini Rasul SAW menjanjikan dalam riwayat Ibnu Majah, siapa yang keluar di pagi hari, meskipun kita tidak keluar ya, hanya di rumah, untuk mempelajari satu ayat Al-Quran, Rasul menjanjikan pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Dan siapa yang keluar di pagi hari untuk mempelajari satu bab dalam Islam, baik diamalkan ataupun belum diamalkan, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Itulah betapa penting dan besarnya pahala di sisi Allah SWT orang-orang yang menuntut ilmu, apatah lagi dikerjakan di pagi hari. Ya. Sehingga kita melihat dalam sejarah kehidupan kaum muslimin pada sejak zaman Nabi, juga zaman sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka lebih mengutamakan ilmu ketimbang ibadah. Ya, Imam Syafi'i, sholat malamnya tidak sebanyak Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu sholat malam sampai 800 bahkan sampai 1000 rakaat. Namun Imam Syafi'i tidak sebanyak itu. Beliau hanya sholat malam 23 rakaat saja. Tapi beliau lebih banyak menghabiskan untuk ilmu ketimbang ibadah. Nah, tentu kita ingin mengerjakan dua-duanya ya. Kita juga ingin memperbanyak ibadah, meski memang tidak sebagus dan sebanyak para ulama. Samping itu kita juga ingin menambah ilmu kita. Insya Allah pada kesempatan ini dan beberapa pertemuan ke depan kita akan bahas Sirah Nabawiyah. Baik, kita mulai kajian Sirah Nabawiyah. Seperti biasa, di semua kitab-kitab Sirah, atau sebelum saya masuknya, apa itu Sirah Nabawiyah? Sirah Nabawiyah adalah perjalanan kehidupan Rasulullah SAW sebelum beliau lahir, kemudian setelah beliau lahir, kemudian sebelum diangkat menjadi Nabi, sampai beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul, sebelum beliau hijrah, sampai beliau hijrah ke Madinah, sampai beliau menyebarkan risalah Islam dan wafat pada usia sekitar 60 tahun kurang lebih. Jadi Sirah Nabawiyah itu bisa kita katakan adalah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan sumber utama Sirah Nabawiyah tidak lain adalah dari hadis-hadis beliau, dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi kita tahu bahwa di dalam Islam, kalau bicara tentang sejarah, sesungguhnya sejarah itu lebih mengacu kepada 3 hal ya. Pertama, bukti-bukti sejarah, kemudian yang kedua juga mengacu kepada pendapat-pendapat, kepada mengacu kepada temuan dalam Islam ya. Dalam Islam kabar atau berita itu didapatkan dari model periwayatan, termasuk sirah itu dari model periwayatan. Dari seorang yang hidup pada zaman Nabi, terus kepada zaman sahabat, tabi'in, sampai masa tabi'ut tabi'in yang kita kenal dengan istilah hadis. Sehingga sirah itu bukan buku sejarah, bukan. Tapi sirah itu, karena kalau buku sejarah, dia identik dengan buku-buku sejarah yang ada sekarang. Nah, sirah itu sebenarnya adalah rangkuman dari hadis-hadis Nabi yang mengisahkan tentang kehidupan masyarakat Arab sebelum Nabi lahir sampai
Nabi wafat. Ini pembahasan sirah. Di sana kita mendapatkan ilmu seputar fikihnya juga ada. Kita juga mendapatkan ilmu seputar nasihatnya juga ada. Nah, termasuk tentu di dalamnya juga ada ilmu. Nah, karena hanya ada 10 pertemuan, kita akan bahas secara ringkas-ringkas ya, poin per poin. Nah, insya Allah pada bab pertama ini kita bahas tentang bagaimana situasi. Ini semua kita membahas ini, situasi sebelum Rasulullah SAW lahir ke dunia. Bahwa dunia sebelum kedatangan Islam itu didominasi oleh kezaliman, didominasi oleh kesesatan, didominasi oleh kekufuran. Ya, kita tahu bahwasanya Nabi SAW itu lahir di kota Makkah dan saat itu mati itu besar, itu kekaisaran kekuasaan Arab ya, seperti ada Yaman ya, kemudian ada kekuasaan di Syam ya, kekuasaan di Mesir dan sebagainya. Ini juga merupakan kerajaan-kerajaan besar, namun tidak merupakan sebagai imperium yang paling besar pengaruhnya. Berbeda dengan Romawi dan Persia. Romawi dan Persia adalah dua imperium yang paling besar, kekaisaran yang paling besar, yang kekaisaran ini membawahi banyak kerajaan-kerajaan kecil. Ya, membawahi banyak kerajaan-kerajaan kecil. Meski pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dengan masuk Islamnya Persia maupun Romawi. Sehingga pada saat itu berbagai kezaliman, berbagai kesatan terjadi di seluruh bidang kehidupan. Di bidang politik misalnya, kekuasaan dimonopoli oleh komunitas tertentu. Karena yang berkuasa adalah kaisar atau raja, sehingga turun-temurun yang berkuasa itu adalah keluarganya. Jadi yang berkuasa adalah keluarganya. Turun-temurun yang berkuasa itu keluarga kerajaan. Ya. Dan mereka hidup dengan kezaliman, menindas rakyatnya. Ya, kemudian bahkan seperti Romawi dan Persia itu melakukan penjajahan. Seperti saya katakan tadi bahwasanya Romawi dan Persia itu membentuk kerajaan-kerajaan kecil di bawahnya. Sebagai contoh misalnya wilayah Syam itu bagian dari Romawi. Ya, Romawi menginvasi, menjajah, mengendalikan wilayah Syam sehingga pada saat itu Romawi hidup di bawah belas kasihan Syam, di bawah belas kasihan Syam hidup di bawah belas kasihan Romawi. Ya, jadi itulah fakta yang terjadi. Kemudian termasuk juga di bidang sosial. Ya, di bidang sosial, kezaliman di bidang sosial juga nyata pada saat itu. Romawi misalnya ada dua jenis undang-undang yang berlaku. Ada undang-undang untuk bangsawan dan ada undang-undang untuk kaum proletar. Jadi ini menunjukkan betapa tidak adilnya perlakuan para raja pada saat itu, termasuk Kaisar Romawi terhadap rakyatnya. Termasuk juga di negeri Arab, ya, kezaliman sosial itu terjadi selain kezaliman politik. Kita masuk misalnya wilayah Makkah. Makkah pada saat itu memang dikuasai oleh keturunannya Rasul sendiri, artinya keluarganya Rasulullah. Karena memang Rasul itu keluarganya adalah keluarga bangsawan dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Ya. Sehingga pembesar-pembesar Makkah, penguasa-penguasa Makkah seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu memang bertindak zalim dan semena-mena terhadap rakyat atau masyarakat yang khususnya ada di Makkah pada saat itu. Dan kita tahu bahwasanya kezaliman sosial juga terjadi, di mana pada saat itu bayi-bayi yang lahir, kalau dia bayi perempuan, itu akan dikubur hidup-hidup. Ya. Karena itu dianggap sebagai aib, ya, kalau mereka bukan keturunan bangsawan. Sampai-sampai Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, وَإِذَا الْمَعُودَةِ سُئِلَتْ. Ya, dan ketika bayi-bayi itu, kelak di hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup oleh orang tua. Nah, kalau kita lihat sekarang lebih parah ya, karena kalau sekarang dulu bayinya lahir dulu baru dikubur ya. Kalau sekarang kadang-kadang belum lahir sudah dikubur, karena diaborsi oleh orang tuanya akibat perilaku zina, orang tuanya malu, atau ya akibat seks bebas, kemudian dibunuh hidup-hidup. Itu kezaliman sosial, termasuk di bidang ekonomi. Ya. Kezaliman ekonomi pada masa itu, pada masa jahiliyah, bagaimana praktek riba itu sudah terjadi turun-temurun ya, di masyarakat Arab. Memang kita tahu bahwa penduduk Makkah itu pekerjaan utamanya, profesi utamanya adalah berdagang. Karena Makkah adalah kota atau negeri yang dikelilingi oleh perbukitan, sehingga mereka tidak punya lahan untuk cocok tanam, ya mereka hanya bisa berdagang. Dan memang secara umum orang-orang Arab itu dikenal sebagai pedagang. Ya, sehingga kalau di Indonesia
Indonesia sendiri, Islam ini masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Gujarat India. Akibat para pedagang Gujarat India ini berinteraksi dengan pedagang-pedagang Arab. Nah, pedagang-pedagang Arab ini kemudian sampai berdagang ke India, sampai juga berdagang ke Indonesia. Ya, sehingga kita kenal orang Arab itu sering, ya dalam bahasa Arab ya, perdagangan itu kan disebut dengan tijarah, aktivitas tijarah, berdagang, dan pelakunya disebut dengan tajir. Nah, tajir itu artinya pedagang. Nah, masuk ke Indonesia, tajir katakan kezaliman ekonomi juga terjadi karena praktek riba terjadi. Uh, Utang piutang itu berbunga, bahkan berlipat-lipat, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afah. Hai orang-orang mukmin, janganlah kalian makan riba yang berlipat dan berlipat. Karena memang pada masa jahiliyah riba itu berlipat-lipat. Ya, kalau bunganya tidak terbayar, maka bunganya akan berbunga lagi. Ya, kalau bunganya tidak terbayar, dan seterusnya seperti itu. Jadi ribanya berlipat-lipat. Termasuk juga Allah sebutkan dalam Al-Quran, alladzina ya'kulu riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Orang-orang yang makan riba, kata Allah, tidaklah berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan nanti di padang mahsyar. Ya, mereka melakukan itu, memakan riba, karena mereka menyangka jual beli sama saja dengan riba. Kita tahu bahwa masyarakat Arab itu mereka berdagang, mereka jual beli, dan masyarakat pada saat itu kebanyakan berprofesi sebagai pedagang, mereka menganggap jual beli sama saja dengan riba. Padahal riba ini sesungguhnya adalah praktik yang diperkenalkan memang jauh sebelum itu orang-orang jahiliyah pada saat itu, termasuk orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Romawi, itu sudah terbiasa melakukan praktek riba. Sementara orang Makkah itu jual beli. Namun mereka menganggap jual beli sama saja dengan riba. Toh kita sama-sama menyiapkan modal lalu kemudian mendapatkan keuntungan. Ya, padahal Allah halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah terjadi kezaliman, terjadi kesesatan, juga di bidang akidah, ya, kesesatan di bidang akidah, kezaliman di bidang akidah itu juga nampak pada saat itu. Kita tahu bahwasanya Romawi itu beragama Nasrani, ya, mereka berkeyakinan bahwasanya Allah itu ada tiga, satu di antara tiga, ya. Isa itu anaknya Allah, kemudian juga ada Bunda Maria, Siti Maria yang disebut sebagai Bunda Maria, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi mereka sebut tiga dalam satu atau satu dalam tiga, ya, Trinitas. Ya, Romawi kita tahu memang adalah beragama Nasrani, ya. Romawi itu beragama Nasrani. Sementara Persia itu menyembah, mereka mereka meyakini bahwa Tuhan itu ada dua. Jadi mereka namakan Ahura Mazda, Tuhan kebaikan, dan Ahriman, Tuhan kegelapan. Jadi itu agamanya Romawi dan Persia, dua imperium besar pada saat itu. Adapun Makkah itu atau orang Arab secara umum, mereka itu sebenarnya dari dulu sejak zaman Nabi Ismail, karena kalau kita baca sejarah munculnya bangsa Arab, Arab itu sebenarnya percampuran antara keturunan Nabi Ismail alaihissalam dengan bangsa Yaman, orang Yaman, ya, Hadramaut. Karena kita tahu bahwa sejarahnya Nabi Ibrahim itu dikurniakan dua orang putra. Ya, Nabi Ibrahim, istri pertamanya Siti Sarah. Sarah tidak hamil-hamil selama pernikahan 70 tahun kalau tidak salah. Kemudian Sarah punya budak, ya, hadiah dari karena Ibrahim menikah Sarah, yakni Hajar. Dan alhamdulillah Allah SWT mengkurniakan kehamilan pada Hajar. Maka lahirlah putranya atau Nabi Ibrahim dari Hajar, yaitu bernama Ismail. Sementara Sarah sendiri juga hamil dan Sarah melahirkan putranya bernama Ishak. Nah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan putranya Ismail itu ke Makkah. Dan setiba di Makkah ditinggal, dan kemudian kelaparan sambil menghentak-hentakkan kakinya, dan Siti Hajar berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, dan pada saat yang sama Ismail menghentak-hentakkan kakinya dan muncullah air Zamzam. Ya, nah karena di situ ada mata air, nah orang-orang Yaman yang lewat di sana dalam safar, orang Arab itu punya kebiasaan, orang-orang dulu punya kebiasaan di sana di Timur Tengah, di mana ada mata air, di situ mereka berdiam. Nah, orang Yaman ini mendapati ada mata air Zamzam, akhirnya mereka minta izin kepada Siti Hajar untuk menetap di sana, dan akhirnya mereka diizinkan, dan keturunan Yaman inilah yang perempuannya menikah dengan Nabi Ismail, dan percampuran antara Nabi Ismail yang merupakan orang Syam dengan orang Yaman ini lahirlah yang disebut dengan Arab.
Nah, sehingga sebenarnya orang Arab itu mereka beriman kepada Allah. Maka mereka sering menyatakan wallah, ya, kita baca dalam sejarah atau dalam sirah, ya. Dalam sirah jelas bagaimana orang Quraisy itu suka menyebut wallah, demi Allah, ya, billah, ya. Kalau mereka bersumpah tetap menyebut nama Allah. Namun orang-orang Arab ini ternyata akidah mereka menyimpang. Yang tadinya mereka beriman kepada Allah sebagai zat yang satu, kemudian akidah mereka itu terjadi penyimpangan atau perubahan. Setelah ada orang Arab yang tinggal di wilayah Irak, itu membawa patung ke Mekah, ya, ke Ka'bah. Nah, karena tradisi ibadah haji itu terus dilaksanakan oleh orang-orang Arab pada saat itu, mereka melaksanakan ibadah haji secara jahiliyah di kota Makkah, ya, mengunjungi Ka'bah. Itu ada orang Arab keturunan, ada orang Arab yang tinggal di wilayah Irak, karena sebagian wilayah Irak itu masuk Arab, ya. Jadi ada orang Arab yang tinggal di Irak itu yang pertama kali bawa patung ke sana. Disebutkan dalam kitab-kitab sirah. Ya, yang akhirnya dari situlah kemudian orang Arab itu berpikir untuk menyembah Allah lewat perantaraan patung. Jadi ada nama-nama seperti Lat, Uzza, Manat, Hubal. Ini orang-orang soleh pada masa itu, yang orang Arab biasa meminta bantuan kepada Lat, Uzza, Manat, Hubal. Minta tolong doakan kami, misalnya minta agar hujan turun dan sebagainya. Lalu kemudian Lat, Uzza ini, Lat, Uzza dan sebagainya ini berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan doa mereka. Akhirnya setelah meninggal dunia, mereka dibuatkanlah patungnya Latta, patungnya Manat, ya Uzza, patungnya Hubal. Dan mereka berdoa kepada Allah dengan perantaraan atau dengan bertawassul kepada patung-patung tadi, berhala-berhala tadi. Alhasil kemudian belakangan mereka tidak lagi menyembah Allah SWT, tapi justru mereka menyembah patung-patung tadi. Ya, ini kesesatan akidah yang ada pada saat itu, ya. Jadi ada yang beragama Romawi, beragama Nasrani, sementara Persia itu menyembah dewa-dewa, ya. Mereka menyembah, mereka disebut sebagai kaum pagan, ya. Mereka menyembah paganisme, akidah mereka paganisme, mereka menyembah Tuhan, ada namanya Ahura Mazda, Tuhan kebaikan, Ahriman, Tuhan kegelapan. Sementara Arab sendiri mereka menyembah berhala-berhala atau patung-patung, meski mereka berkeyakinan bahwasanya mereka menyembah patung-patung itu sebagai perantara menuju Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan tawassul. Karena itulah para ulama menyebutkan bahwa secara umum agama mereka pada saat itu ada dua, yaitu Ahlul Kitab, Romawi itu Ahlul Kitab, sementara Persia maupun Arab itu musyrik, ya. Jadi, dan dua-duanya kafir di mata Allah SWT, itu dua-duanya kafir. Allah sebutkan dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, kata Allah, ada dua golongan. Ini dari golongan Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik. Ini semua agama yang menyembah di luar Ahlul Kitab. Ya, jadi semua agama orang-orang kafir yang menyembah kepada selain Allah di luar Ahlul Kitab. Nah, dan Makkah pada saat itu, atau Arab secara umum pada saat itu, mereka itu adalah musyrik. Mereka mengaku menyembah Allah, padahal mereka mempersekutukan Allah karena mereka menyembah patung-patung atau berhala-berhala. Nah, kemudian mereka juga tetap melaksanakan sholat, ya. Sholatnya orang Arab itu, orang Arab mereka bersiul-siul dan bertepuk-tepuk tangan, ya. Dan itu tidak memiliki arti dan tujuan sama sekali, gitu ya. Jadi itu praktek sholat mereka, orang-orang Arab pada saat itu. Kemudian pada saat ibadah haji, mereka memisahkan antara penduduk Makkah asli dan para pendatang, ya. Orang Makkah ketika tawaf, mereka tetap memakai pakaiannya. Sementara orang-orang pendatang di luar Makkah, maksudnya orang-orang dari luar kota Makkah, ketika tawaf di Ka'bah, mereka tawaf dalam keadaan telanjang, ya. Dan ketika musim haji, orang-orang Makkah kalau masuk rumah lewat pintu depan, sedangkan para pendatang masuk lewat pintu belakang. Itu untuk membedakan. Jadi itulah kesesatan akidah dan ibadah pada saat itu, pada masa jahiliyah. Termasuk juga kesesatan pemikiran. Jadi bukan cuma kezaliman politik ekonomi, juga muncul kesesatan akidah dan kesesatan pemikiran. Ya, pada saat itu kesesatan akidah, kesesatan pemikiran manusia, ya, khususnya orang-orang Arab, itu betul-betul nyata dan nampak, ya. Bagaimana mereka itu hidup dengan penuh mitos, ya, khurafat, takhayul, ya, kemudian jadi saya pikir apa yang terjadi pada masa jahiliyah itu sepertinya nampaknya terjadi lagi di masa kita sekarang, ya. Nah, bagaimana sekarang juga berkembang namanya khurafat, takhayul, kemudian mitos, ya, kemudian kesesatan akidah juga nampak di mana-mana, praktek perdukunan, mungkin sekarang sudah disebut dengan paranormal, gitu ya, dan sebagainya, itu praktek klinik, ya, pengobatan yang menggunakan bantuan jin segala macam, itu juga banyak terjadi di masyarakat kita sekarang.
Gitu. Jadi mirip-mirip seperti di masa kita sekarang, pada masa jahiliyah dahulu. Kemudian bukan hanya itu, termasuk juga kesatuan dalam jiwa-jiwa mereka. Ya, masyarakat pada saat itu tidak dibangun di atas akidah atau asas persaudaraan. Ya, jadi mereka itu akidahnya karena akidah mereka berbeda-beda, agama mereka berbeda-beda, kemudian mereka memiliki ikatan atau robitoh yang disandarkan kepada sukuisme. Jadi ikatan yang kuat pada saat itu adalah ikatan kesukuan, ya, ikatan kesukuan. Orang Arab itu secara umum mereka itu memiliki ikatan kesukuan yang sangat kuat, sehingga sering kali terjadi peperangan. Kalau kita bicara Yathrib misalnya, kota Madinah, di Yathrib itu, jadi Yathrib itu nama sebelum berubah menjadi Madinah. Yathrib itu pada saat itu ada dua suku besar yang berkuasa, suku Aus dan Khazraj, dan dua suku ini berperang beratus-ratus tahun lamanya karena mereka ingin saling mendominasi dan ingin menguasai kota Yathrib pada saat itu. Dan itu terjadi di seluruh kawasan Arab, Syam, ya, Romawi, ya, Persia, seperti itu. Mereka itu diikat dengan ikatan sukuisme. Nah, sehingga yang berkuasa adalah suku dan bangsanya. Makanya Romawi itu kan, bangsa Romawi itu berkuasa dan akhirnya mereka ingin menguasai bangsa-bangsa lain. Begitupun bangsa Persia. Mereka bangsa Persia itu berkuasa dan ingin menguasai bangsa-bangsa lain, termasuk menguasai bangsa Arab. Karena ada tiga bangsa besar, ya, bangsa Romawi, bangsa Persia, dan bangsa Arab. Hanya bedanya kalau Romawi Persia itu memang secara imperium, secara kekuasaan, secara de facto politik mereka memang berkuasa. Sementara bangsa Arab ini terpecah-pecah dengan banyak kerajaan-kerajaan kecil. Nah, di tengah suasana kezaliman ekonomi, kezaliman politik, kezaliman sosial, ya, di tengah suasana itulah lahirlah sosok Nabi, lahirlah sosok manusia yang mulia. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kelahiran Nabi, jadi pada saat itu Makkah atau kota Makkah yang ada Ka'bah di situ memang tiap tahun dikunjungi oleh ratusan orang dari berbagai penjuru Arab untuk melaksanakan, tadi saya katakan, melaksanakan ibadah haji secara jahiliyah. Sampai ini memicu kecemburuan politik, sosial, ekonomi dari beberapa pihak. Ada seorang pendeta bernama Abraham, ya, yang tinggal di wilayah Syam, itu ingin juga membuat tempat ibadah yang menandingi Ka'bah. Ya, maka dia membuat gereja besar yang dindingnya itu terbuat dari emas, ya. Dindingnya terbuat dari emas, sangat mewah gerejanya, dan mengumumkan kepada penduduk Arab agar mereka tidak lagi mendatangi Ka'bah dan agar mereka mendatangi gereja yang telah dia buat, ya, gereja yang telah dibuat itu. Dan ternyata orang-orang Arab sama sekali tidak mau mengikuti seruan dari pendeta Abraham itu. Akhirnya Abraham memutuskan untuk ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Makkah. Maka Abraham beserta prajuritnya, yang pasukan bergajah, ya, bergerak menuju ke kota Makkah, ingin menghancurkan Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah, ya, dengan menurunkan burung-burung ababil, dan ini Allah menurunkan burung-burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka, dan burung-burung itulah yang menghancurkan pasukan bergajah tadi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil fa arsala 'alaihim taran ababil. Ya, jadi Allah ceritakan bagaimana kalian memperhatikan bagaimana pasukan bergajah itu datang ingin menghancurkan Ka'bah, namun Allah SWT mengutus burung-burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka. Dan akhirnya Allah SWT menjaga Ka'bah dan pasukannya Abraham tewas bergelimpangan. Karena itu disebut oleh orang, ya, karena tahun itu ada pasukan hari Senin pagi pada tanggal 12 Rabiul Awal, mulia, ya. Kemudian nama besarnya bernama Muhammad, ya, nama kecilnya bernama Ahmad. Mungkin mirip seperti kita juga. Kita biasanya punya nama-nama kecil, nama-nama panggilan pada saat kecil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, atau disebutkan dalam kitab-kitab sirah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang baik itu yang ada di Makkah, baik yang ada di wilayah Persia, semua langit-langit itu bercahaya, ya, pada hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan bersujud. Jadi beliau itu lahir keluar dari rahim ibunya dalam keadaan sujud, ya, posisinya sujud, ya. Kan beda dengan bayi-bayi secara umum, ya. Bayi secara umum itu lahir
kepalanya menghadap ke atas. Kalau Nabi tidak, Nabi itu langsung kepalanya menghadap ke bawah dan dalam posisi sujud menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ingat dulu ada orang yang orang yang ngisi pengajian atau ceramah lalu menyebut nabi saja adalah nabi itu seperti bayi pada umumnya, nabi itu ingusan segala macam gitu ya. Ini sama sekali tidak benar ya. Kalau kita baca dalam sirah berdasarkan hadis-hadis yang sahih, itu disebutkan bahwa Nabi lahir dalam keadaan bersujud pada Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan tali pusar beliau sudah, subhanallah. Itu Nabi lahir, Masya Allah, berbeda dengan bayi-bayi pada umumnya. Nabi lahir dalam keadaan sudah terkhitan, dalam keadaan tali pusarnya sudah terputus, bahkan dalam posisi bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa ya. Hari lahirnya Nabi SAW. Karena memang beliau adalah manusia pilihan, Al-Mustafa, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau disebut sebagai Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi dan rasul. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Nah, beliau disebut sebagai Sayyidul Khalqi, sebaik-baik ciptaan ya. Beliau adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk. Sehingga kelahiran beliau pun luar biasa. Sampai-sampai di kitab-kitab sirah juga diceritakan bagaimana pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir itu api orang-orang Majusi ya. Jadi di sana pada saat itu juga sebagian masyarakat pada saat itu beragama Majusi ya. Wilayah Persia itu mereka beragama Majusi, mereka menyembah dewa-dewa. Mereka punya api yang mereka agung-agungkan. Api itu tidak pernah padam. Namun pada hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, apinya orang-orang Majusi itu padam seketika ya. Padam seketika. Sampai-sampai para ulama menyebutkan bahwa hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada hari kelahiran Nabi itu disebut dalam sirah sebagai hari paling menggembirakan sepanjang kehidupan umat manusia. Itu adalah hari paling menggembirakan. Namun kita tahu bahwasanya Rasul juga wafat pada hari yang sama, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pula. Nah, sehingga para ulama menyebut hari itu ada hari yang paling menyedihkan. Jadi berkumpul dua hari yang paling ya, ada hari yang paling menggembirakan dan hari yang paling menyedihkan. Itu hari lahir dan hari wafatnya Nabi yang sama harinya, yaitu hari Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal. Dan Rasul SAW ini memang pribadi beliau luar biasa ya. Allah SWT telah memberikan keistimewaan yang luar biasa kepada beliau ya. Beliau adalah manusia dengan nasab yang sangat mulia ya. Sehingga orang-orang Arab ya, orang-orang Arab itu memang telah memuliakan beliau. Ya, orang-orang Arab telah memuliakan beliau. Sampai-sampai kalau kita baca masih dalam kitab sirah itu disebutkan atau dalam beberapa kitab hadis ya, penjelasan Imam Asy-Syaukani atau penjelasan ya, beberapa ulama, misalnya saya kutip penjelasan Syekh Al-Alawi Al-Maliki. Syekh Al-Alawi Al-Maliki menceritakan dalam kitab Sahih Bukhari itu ada bab ar-radha'ah, bab penyusuan. Ya, bab penyusuan di kitab Sahih Bukhari itu mengisahkan bahwasanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, paman beliau yakni Abu Talib itu langsung memerdekakan budaknya bernama Suwaibah. Saking gembiranya Abu Talib. Ya, maaf bukan Abu Talib, Abu Lahab ya. Abu Lahab. Saking gembiranya Abu Lahab itu memerdekakan budaknya bernama Suwaibah. Ya, Suwaibah. Dan sampai disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari bab radha'ah, bab penyusuan, Suwaibah ini adalah ibu susuannya Rasulullah selain Halimatus Sa'diyah. Ya, jadi yang terkenal dalam yang kita tahu dalam sejarah itu memang Halimatus Sa'diyah, tapi sebenarnya Nabi itu punya juga ibu susun bernama Suwaibah. Suwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab, ya, budaknya Abu Lahab. Dan disebutkan bahwasanya pada hari Senin pagi ini seorang bermimpi melihat di dalam neraka. Pada hari Senin pagi, Abu Lahab itu siksanya dalam neraka itu diringankan oleh Allah SWT. Jadi khusus pada hari Senin pagi, Abu Lahab diberi air minum oleh malaikat dan dia minum. Ya, kita tahu bahwa Abu Lahab itu adalah salah satu tokoh pemimpin Quraisy yang paling keras pemusuhannya kepada Nabi. Padahal Nabi itu ponakan beliau sendiri. Ya. Sampai-sampai Allah mengabadikan nama Abu Lahab dalam Al-Quran surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Gitu ya. Tapi Abu Lahab ini justru mendapatkan keringanan dari Allah. Khusus pada hari Senin pagi, Abu Lahab diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata penyebabnya itu karena kata para ulama, karena Abu Lahab pada hari Senin pagi
dia memerdekakan budaknya bernama Suwaibah ya demi untuk menyusukan ponakannya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Abu Lahab memerdekakan Suwaibah dan Abu Lahab meminta kepada Suwaibah untuk menyusukan ponakannya. Ya, itu luar biasanya Nabi Muhammad SAW, kelahiran beliau pun membawa kebaikan bagi banyak orang. Nah, para ulama menceritakan dalam kitab-kitab sirah nasab mulianya Rasul SAW. Beliau, nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdullah, ini Syaibah Hamdi bin Abdul Muttalib bin Hashim, Amrul Ula, Hashim ini Amrul Ula. Kemudian bin Abdul Manaf, disebut juga dengan julukan Al-Mughirah, bin Qusay atau Zaid, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fir, bin Malik, bin An-Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Midrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Mu'ad, bin Adnan. Nah itu nasabnya Rasul SAW, yaitu garis keturunan Rasul SAW. Jadi memang nasab yang mulia karena dari jalur Bani Hashim, ya. Bani Hashim. Bahkan para ulama sirah menyebutkan bahwa keturunan Nabi ini adalah keturunan pembesar Quraisy. Kan pembesar Quraisy itu banyak ya keturunannya, tapi ini adalah pemimpin Quraisy yang dipercayakan memegang kunci pintu Ka'bah. Itu pemimpin Quraisy yang paling mulia paling mulia nasabnya. Karena keturunan Nabi ini adalah keturunan yang diamanahkan memegang kunci pintunya Ka'bah. Ya, sementara Ka'bah itu seperti saya katakan tadi adalah pusat politik dan spiritual masyarakat Arab pada saat itu. Ya, dan keturunan Nabi ini yang memegang kuncinya. Nah, itulah jalurnya Rasul dari nasabnya keturunan Nabi dari jalur ayah beliau. Adapun dari nasab Nabi dari jalur ibunya beliau, maka beliau disebut Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir. Jadi sebenarnya antara nasabnya Nabi lewat jalur bapak beliau Abdullah dan lewat ibu beliau Aminah itu ada pertemuan di jalurnya Abdul Manaf. Ya, jadi bisa dikatakan mereka itu punya hubungan kerabatan antara ibu dan bapak beliau itu tetap ada hubungan keluarga kekerabatan. Ya, tetap ada hubungan kekerabatan. Sehingga kedua orang tua Rasul ini merupakan keturunan Adam yang paling mulia kebangsawannya dan paling terhormat nasabnya. Ya. Dan nasab ini berpengaruh kepada pribadi Rasulullah SAW. Ya. Berpengaruh kepada pribadi Rasulullah SAW. Makanya sampai sekarang itu mungkin biasa kita dengan istilah Habib ya, atau para habaib itu memang keturunan Rasulullah SAW. Ya, jadi para habaib itu keturunan Rasulullah SAW itu memang nasabnya terjaga. Sehingga mereka itu terkadang sebagian di antara mereka itu tidak ingin gadis-gadisnya itu menikah dengan yang bukan keturunan mereka. Jadi mereka biasa menyebut istilah di kita juga orang Bugis Makassar itu biasa ada istilah sayyid ya. Kalau Nabi yang dari kalangan laki-laki yang syarifah. Itu memang keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Meskipun sebenarnya Islam tidak membedakan nasab seseorang. Jadi kita membahasnya di dua sisi ya. Pertama sisi sirah bahwasanya Nabi itulah dari Allah berikan kepada Nabi. Tidak ada beda antara keturunan bangsawan. Dan pernah satu waktu Bilal bin Rabah itu berdebat dengan seorang sahabat. Ya, dan sahabat ini sampai mencela keturunan Bilal sebagai seorang anak laki-laki dari ibu yang berkulit hitam. Maka Nabi menegur sahabat tadi dan Nabi menyampaikan la yakhlif, tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan antara al-Arab wal Ajam, antara orang Arab dan orang Ajam. Tidak ada perbedaan antara orang yang berkulit putih dan berkulit hitam. Tapi yang membedakan mereka di sisi Allah adalah ketakwaannya. Ya. Kemudian Allah menyebutkan juga dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di situ sahabat meletakkan keningnya, dahinya ya di depan Bilal dan dia minta agar kakinya diletakkan di atas bahunya sahabat tadi. Ya, karena memang betul bahwasanya Rasul itu dari nasab yang mulia, tetapi dalam pandangan Islam Allah Subhanahu wa taala tidak menilai seseorang berdasarkan nasab. Maksud saya begini, seandainya pun sekarang ada orang yang sebenarnya dia ada nasabnya dari Nabi SAW, keturunan dari Nabi SAW, namun di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada bedanya dengan kita manusia biasa yang tidak punya jalur nasab dari Nabi Muhammad SAW. Di mata Allah SWT yang menandakan mulia tidaknya seorang adalah ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW
dari sisi nasabnya adalah nasab yang mulia, dari sisi kekuasaan juga beliau keturunan beliau adalah keturunan penguasa, ya. Beliau adalah keturunan penguasa, sehingga memang disebutkan dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah menyebutkan al-khilafatu fi Quraisy. Kekhilafan itu khalifahnya dari suku Quraisy. Para fuqaha sepakat bahwa khalifah pengganti Nabi yang paling pantas itu adalah dari suku Quraisy. Sehingga para fuqaha memasukkan di antara syarat afdoliyah yang paling afdol yang menjadi pemimpin itu adalah dari keturunan Quraisy. Kita tahu Rasul adalah keturunan Quraisy, ya. Dari keturunan Quraisy itu yang paling afdol. Jadi memang sebagaimana bangsa Yahudi, Allah kan memuliakan bangsa Yahudi, memberikan banyak keutamaan. Allah ceritakan dalam Al-Quran, ya Bani Israel, ya, jadi hai orang-orang Bani Israel, azkuru ni'matallahi alaikum. Jadi ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, ya. Wa anni faddaltukum ala alamin. Sesungguhnya kami memuliakan kalian dibanding umat-umat yang lain. Nah, ternyata tidak hanya orang Yahudi yang diberikan keutamaan, orang-orang Makkah khususnya Quraisy itu juga diberikan keutamaan oleh Allah SWT, ya. Kecerdasan, ya, kemudian kepemimpinan, ya, kemudian keberanian itu dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Makanya para fuqaha menyebutkan bahwasanya di antara syarat yang paling afdol pemimpin itu dari suku Quraisy, dan Rasul SAW itu memang dari suku Quraisy. Keturunan dua orang yang hampir disembelih, ya, karena Rasul itu kakeknya bernama Ismail alaihissalam, putranya Ibrahim yang hampir disembelih, ya, hampir disembelih. Kemudian kakeknya Rasul Abdul Muthalib itu hendak membuka Zam-Zam, maka orang-orang Quraisy menentangnya dengan keras. Kemudian Abdul Muthalib itu bernazar, kalau dia dikaruniai 10 orang anak dan semuanya hidup, maka dia akan menyembelih salah satu dari mereka untuk Allah di sisi Ka'bah. Dan ternyata benar, Allah mengkurniakan 10 orang anak, dan dia yakin bahwa mereka akan menolaknya. Maka dikumpulkanlah mereka, ya. Maksudnya mau disembelih, ya. Kan tadi nazarnya mau menyembelih. Ya. Setelah dikumpulkan, mereka ditanya dan mereka diminta untuk disembelih dan ternyata ditolak. Mereka tidak mau disembelih, ya. Maka kemudian Abdul Muthalib ini ditawarkan atau diusulkan untuk bertemu dengan seorang dukun, ya, seorang dukun, dan dukun ini memberikan saran, ya, bagaimana, apakah dia tetap melaksanakan nazarnya menyembelih anaknya tadi itu yang 10 orang, atau bagaimana. Dan akhirnya dukun ini memberikan saran untuk diundi saja, ya. Jadi diundi, Abdul Muthalib mengambil anak panah, jadi ada undian, ya, mengundi nasib, ya, ini yang orang Arab nyebutnya undian nasib. Itu ada panah, ada anak panahnya, onta, ya. Dan setelah diundi berulang ternyata tetap yang naik itu sembelihan, ya, kalau tidak salah sampai 3 kali undian. Tapi akhirnya di undian berikutnya ternyata yang naik adalah sembelihan onta. Akhirnya anaknya Abdul Muthalib tidak jadi disembelih, ya. Tidak jadi disembelih anak-anaknya Abdul Muthalib, ya. Dan yang disembelih adalah onta, sehingga pada saat itu ratusan ekor onta disembelih sampai orang-orang Arab itu makan daging onta yang sangat banyak. Sehingga disebutlah Rasul itu adalah seorang anak yang lahir dari keturunan 2 orang yang hampir disembelih. Ismail hampir disembelih, dan bapak beliau Abdullah juga hampir disembelih. Kemudian pernikahan antara Abdullah dan Aminah. Abdullah selamat dari penyembelihan, dan Abdullah tumbuh besar menjadi remaja, dan Abdullah adalah pemuda yang paling tampan, paling gagah di antara pemuda-pemuda Quraisy. Sehingga ada banyak gadis-gadis Quraisy yang bercita-cita, berangan-angan, ya, ingin menjadi istrinya Abdullah. Bahkan ada beberapa gadis yang tidak sabar, dia langsung menawarkan dirinya kepada Abdullah, namun Abdullah menolak. Sampai akhirnya Abdul Muthalib, ya, kakek beliau, jadi ayahnya Abdullah, itu melamarkan Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah untuk istri Abdullah. Dan Aminah saat itu merupakan gadis tertua dan termulia dari Bani Zuhrah. Kemudian Abdul Muthalib menikahkan Abdullah dan Aminah, ya. Singkat cerita, Aminah kemudian menghamilkan Rasulullah SAW, gitu, ya. Dan kita bagaimana wanita pada beliau itu muntah-muntah, tidak. Pokoknya hamilnya itu tenang, gitu, ya. Tidak menyiksa, tidak tersiksa, gitu, ya, tidak tersiksa, ya. Sampai kemudian ayahnya Nabi wafat. Jadi Abdullah itu meninggal dunia. Abdullah pergi bersama rombongan pedang Quraisy ke Syam,
Dan ketika hendak pulang ke Makkah, dia wafat di Madinah dan dimakamkan di sana. Ya. Jadi bapak beliau Abdullah beliau dimakamkan di Madinah. Dan Rasulullah SAW akhirnya lahir tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah seperti disebutkan tadi. Dan setelah kelahiran Rasulullah SAW dipekerjakan untuk menyusukan Rasulullah SAW. Dan Halimah pun mendapatkan keberkahan atas Rasulullah SAW. Jadi Halimah itu dikenal sebagai wanita yang miskin. Ya, wanita yang miskin. Tapi kedatangan Rasulullah SAW ke rumahnya Halimah itu menyebabkan Halimah rezekinya lancar. Termasuk juga air susu Halimah itu tidak banyak. Tapi begitu menyusukan Rasul, ternyata air susu itu melimpah. Itu subhanallah keberkahan yang sampai-sampai Halimah itu sangat sayang kepada Rasul SAW. Ya. Kemudian berikutnya juga adalah, ya, jadi kita langsung masuk peristiwa pembelahan dada. Jadi waktu itu Rasul SAW, kejadiannya adalah Rasul SAW itu bermain-main bersama saudara-saudara sepersusuannya. Halimah menceritakan beberapa bulan setelah Muhammad aku bawa kembali ke daerah pedalaman, dia bersama saudara sepersusuannya Abdullah bin Al-Haris putra Halimah dan beberapa anak-anak kambing pada saat itu sedang berada di belakang rumah. Tiba-tiba saudaranya datang kepada kami dalam keadaan tegang terkopoh-kopoh lalu berkata, pakaian putih-putih. Kemudian kedua orang itu membaringkannya dan lalu membelah dadanya. Selanjutnya kedua orang itu mengacak-acak isi perutnya. Mendengar itu semua, maka aku dan ayahnya segera keluar. Ternyata kami mendapati Muhammad dalam keadaan berdiri, sedang wajahnya tampak lemah dan pucat. Lalu dengan cepat kami memeluknya. Kami bertanya, apa yang terjadi pada dirimu, wahai anakku? Dia berkata, telah datang kepadaku dua orang lelaki berpakaian putih-putih. Lalu aku dibaringkan dan perutku dibelah. Terakhir keduanya menaruh sesuatu ke dalam perutku, namun aku tidak tahu apa itu. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa pembersihan jiwanya Nabi. Dada Nabi dibelah, perut Nabi dibersihkan, dan semua syahwat, hawa nafsu, ya semua keburukan-keburukan yang ada di dalam jiwa Nabi itu dihapus atau dibersihkan oleh malaikat sehingga beliau lahir dan tumbuh dalam keadaan bebas dari dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala memelihara Rasul sallallahu alaihi wasallam, memelihara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kecil, yang masih kecil pada saat itu, di mana beliau tidak pernah berbuat kemungkaran dan kemaksiatan. Ya, Aminah pun wafat. Ya, Aminah wafat. Rasulullah SAW ketika bersama ibunya Aminah dan kakeknya Abdul Muthalib berada dalam pemeliharaan dan penjagaan Allah sehingga beliau tumbuh dengan baik penuh kehormatan. Ya, ketika beliau berumur 6 tahun, Aminah pun wafat. Ya, ibunya wafat di Abwa, yaitu tempat antara Makkah dan Madinah, dan Aminah wafat saat hendak pulang ke Makkah sehabis mengunjungi para paman Rasulullah SAW dari Bani Adi bin An-Najjar. Kemudian wafatnya kedua orang tua Rasulullah di saat beliau masih anak-anak, ini menyebabkan beliau sudah dikenal sebagai anak yatim piatu sejak kecil. Ya. Dan status yatim piatunya Rasulullah SAW itu menjadi lengkap dengan wafatnya kakek beliau. Jadi setelah paman ayah beliau wafat, tidak lama setelah itu kakek beliau juga wafat, Abdul Muthalib. Ya. Kakek beliau juga wafat, Abdul Muthalib. Rasulullah SAW berumur 8 tahun dan Abdul Muthalib juga wafat. Jadi memang Rasul itu ditinggalkan oleh banyak orang-orang terdekat beliau. Ya. Maka Abdul Muthalib menitipkan kepada pamannya Abu Talib untuk memelihara beliau. Ya. Karena kita tahu bahwasanya Abdullah itu bapak beliau hanya punya satu saudara kandung seayah seibu, yaitu Abu Talib saja. Selebihnya itu saudara kandung seayah tapi beda ibu, seperti Hamzah, Abu Lahab, ya, termasuk juga Abbas. Itu semua adalah saudara-saudara ayahnya Rasulullah yang seayah tapi beda ibu. Saudaranya Abdullah yang seayah tapi beda ibu. Hanya Abu Talib saja yang seayah sekaligus seibu. Sehingga Abu Talib yang diamanahkan oleh Abdul Muthalib, oleh kakeknya untuk memelihara Rasul SAW. Sampai Rasul pun sempat menjadi anak gembala kambing. Ya, sebagaimana kebanyakan orang-orang Arab itu jadi anak gembala kambing. Dan Rasul pun sempat berdagang bersama pamannya. Ya. Berdagang bersama pamannya Abu Talib, berdagang ke Syam. Ya. Nah, perjalanan ke Syam inilah mulailah di situ perjalanan spiritual Nabi itu nampak, ya. Karena dalam sepanjang perjalanan pepohonan-pepohonan memberi salam kepada Nabi. Batu-batu itu memberi salam kepada Nabi. Termasuk ada awan yang selalu mengikuti Nabi. Ya, ada awan yang selalu mengikuti Nabi. Ya. Sampai-sampai dalam perjalanan menuju Syam itu ada seorang pendeta. Ya, ada seorang pendeta yang di Syam itu yang heran melihat ada awan yang mengikuti Nabi dan rombongannya. Akhirnya pendeta ini menawarkan para pedagang dari Makkah tadi untuk singgah makan. Nah, ketika singgah makan itu
pendeta ini heran kenapa awannya tidak ikut masuk atau tidak ikut ke atas rumahnya pendeta ini. Nah, kemudian dia bertanya, di antara kalian ada yang belum masuk ke rumah saya? Kemudian dipanggillah Rasul, karena ketika itu Rasul hanya duduk di bawah pohon kurma, yang menunggu orang-orang dewasa tadi yang mau menyantap makanan. Akhirnya Rasul dipanggil dan pendeta Buhara ini, kemudian membuka baju Nabi dan diperiksa bagian punggungnya, di situ betul ada benjolan. Ya, dan pendeta ini menyampaikan segera kepada Abu Talib, kepada orang-orang tadi, bahwasanya anak ini kelak nanti akan jadi pemimpin. Engkau jaga anak ini baik-baik, ya, jangan sampai orang Yahudi tahu, karena kalau orang Yahudi tahu, maka mereka pasti orang Yahudi itu akan membunuhnya. Jadi memang sejak awal tanda-tanda kenabian beliau itu nampak. Ya, disebut dengan maunah. Para ulama menyebutnya dengan istilah maunah. Ya, di mana Nabi itu kalau perjalanan ada awan mengikutinya. Kalau beliau berteduh di bawah pohon kurmanya itu merunduk semuanya. Kalau perjalanan kemana-mana, pohon-pohon itu mengucapkan salam kepada Nabi dan seterusnya. Ya, inilah kisah Nabi ketika berdagang. Singkat cerita, sampai akhirnya Nabi SAW itu bertemu dengan seorang bernama Khadijah. Ya. Jadi ketika Nabi berdagang itu, Nabi dikenal sebagai seorang yang sangat jujur dalam berdagang. Karena Nabi itu kalau berdagang, beliau menyebutkan cacat celah barangnya. Kalau barangnya rusak, barangnya kurang bagus, beliau sebutkan ini harga barangnya murah karena rusak, karena ada cacatnya dan segala macam. Sampai-sampai orang Arab menyebut beliau dengan julukan Al-Amin, orang yang terpercaya. Sampai akhirnya Rasul SAW itu berdagang, memperdagangkan hartanya Khadijah, dan beliau diangkat menjadi karyawannya Siti Khadijah. Ya, sampai nanti akhirnya beliau menikah. Insya Allah kita akan bahas lagi pembahasan bagaimana Nabi itu bertemu dengan Khadijah, sampai beliau menikah dengan Khadijah, kemudian beliau mendapat wahyu pertama, insya Allah pada kajian berikutnya. Beberapa hikmah yang kita dapati dari sepenggal kisah yang saya sudah kemukakan tadi adalah bahwa memang Rasulullah SAW itu adalah seorang manusia yang mulia, ya, sehingga tidak boleh dan tidak hukumnya haram, dosa besar kalau saat ini ada orang yang bercanda-canda tentang Nabi, ya, bercanda-canda tentang keluarga Nabi. Dulu sempat ada lagu ya yang trending di YouTube, itu ada viral lagu Aisyah yang sempat kontroversi. Yaitu karena memang adanya upaya sebagian orang yang mungkin kita khawatirkan jangan sampai ingin menghina Rasulullah SAW. Meskipun saya tidak mengatakan lagu itu menghina Nabi, tidak. Tetapi memang kita itu diperintahkan dalam Islam untuk memuliakan Nabi. Kita punya adab-adab kepada Nabi, termasuk pada keturunan Nabi. Ya, karena memang Nabi ini adalah manusia mulia, yang nasabnya, kelahiran beliau, semuanya itu berbeda dengan manusia pada umumnya. Bahkan ibu beliau hamil, Aminah, itu dalam keadaan yang biasa saja, tidak mengalami kesusahan, kepayahan sebagaimana wanita pada umumnya. Ya, sehingga memang kita sering mendapati ada banyak orang yang menghina Nabi, menghina keturunan Nabi, menghina keluarga Nabi, atau bercanda-canda dengan membawa nama Nabi. Ini tidak dibolehkan dalam Islam, ini dosa besar. Ya. Kita wajib memuliakan Nabi karena beliau adalah manusia yang mulia. Bahkan kita berharap mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti, insya Allah. Demikian pengantar dari saya. Mohon maaf ini tadi mulainya agak telat ya, jam 9 lewat 10 mungkin. Ini kita bisa molor sedikit, nggak apa-apa. Saya persilakan kalau saya kembalikan pada moderator dulu kalau ada yang mau didiskusikan. Tafadhol. Wallahu a'lam. Moderator suaranya belum masuk. Ya, speakernya belum aktif. Speaker mute. Mohon maaf sebelumnya, Ustadz, Bapak Ibu. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana perjalanan dari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bagi Bapak Ibu, teman-teman yang ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan untuk dijawab oleh Ustadz. Nantinya kajian ini juga akan terus berlanjut untuk selanjutnya di hari Selasa besok dan juga di hari Kamis. Baik, sambil menunggu pertanyaan Ustaz, saya infokan juga kegiatan-kegiatan di Dompet Duafa. Kalau kajian-kajian kita lakukan ini bukan hanya hari ini saja, nanti besok juga kita akan lanjut kajian tentang Sirah Nabawi ini. Insya Allah kita akan adakan 3 kali dalam pekan, yaitu di hari Senin, di hari Selasa, dan di hari Kamis, insya Allah di jam 9 pagi sampai jam 10 pagi.
Nah, bagi Bapak Ibu, bagi yang mempunyai teman-teman yang mau ikut bergabung, silakan disampaikan juga tentang kegiatan kajian-kajian Sirah Nabawi di Dompet Duafa agar kita lebih banyak lagi bergabung. Nah, nantinya kajian ini kita akan share juga ke YouTube-nya Dompet Duafa. Bagi teman-teman yang terlambat misalnya atau ingin melihat kembali tentang pembahasan hari ini, boleh dilihat nanti setelah diupload dari tim Dompet Duafa. Baik, silakan Ustadz Rizkiawan, ada yang mau disampaikan, boleh? Ada juga dari Bu Wapde Novi Haryanti, boleh juga, silahkan di chat. Oh, di chat saja, Parangan. Iya. Boleh, iya, di chat saja ya. Iya, Ustaz. Baik. Suara saya kedengaran, Bapak Ibu? Halo. Halo, Assalamualaikum. Suara saya kedengaran, Bapak Ibu? Oke. Kedengaran, Pak. Kedengaran. Ini ada pertanyaan dari Bu Faiza Mastuti. Sambil menunggu pertanyaan yang dituliskan oleh Ustadz Reski dan juga teman-teman yang lain, saya bacakan untuk dijawab ya Ustadz. Ya, silakan. Tadi dikatakan Allah paling memuliakan bangsa Yahudi. Mengapa demikian, Ustadz? Padahal yang saya ketahui bangsa Yahudi akan selalu menyesatkan umat Islam. Ya. Ustadz. Ya, baik. Yang pertama, bahwa yang disebut dalam Al-Quran itu adalah Bani Israel. Ya. Meskipun Yahudi itu ya Bani Israel sebenarnya. Jadi dari keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Allah menyebutkan di dalam banyak ayat dalam surah Al-Baqarah bagaimana Allah itu memberikan keistimewaan kepada Bani Israel atau yang disebut beragama Yahudi atau bangsa Yahudi. Allah berfirman, "Adzkuru ni'matakum." Wahai Bani Israel, kata Allah SWT, ingatlah akan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan sesungguhnya kami memberikan keutamaan kepada kalian dibanding manusia lain di muka bumi ini. Nah, kalau ditanyakan mengapa Bani Israel itu memang kalau kita baca di dalam sejarah para nabi, ada banyak sekali nabi dari keturunan Bani Israel. Jadi banyak sekali. Misalnya disebutkan oleh Rasul sendiri. Rasul menyampaikan dalam hadis Bukhari Muslim, itu disebutkan, kanat Bani Israel tasussuhumul anbiya. Ulama halaka nabi khulafahun nabi wa annahum la nabiyya ba'di. Adalah Bani Israel, kata Rasulullah, ya, urusannya senantiasa diurus oleh para nabi. Kalau nabi satu wafat, maka berganti oleh nabi selanjutnya. Ya, dan kata Nabi SAW, sesungguhnya wa annahum la nabiyya ba'di, dan sesungguhnya tidak ada lagi nabi sesudahku. Wasatakunal khulafa fataksur, akan tetapi akan ada nabi dan rasul itu dari keturunan Bani Israel yang sekarang kita sebut dengan istilah Yahudi. Ya, itu banyak sekali ya. Jadi dari Nabi Yakub itu, Nabi Yakub punya putra bernama Yusuf, terus ke bawah-bawahnya itu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun, Nabi Khidir, terus ke bawahnya lagi Nabi Daud, semua itu semuanya memang dari bangsa Bani Israel, termasuk nabi-nabi yang lain ya. Karena kalau kita baca di dalam riwayat Ahmad, dalam kitab Musnad Ahmad, itu satu hadis yang sahih yang beliau takhris dalam kitabnya, Nabi SAW menerangkan, Rasul SAW menerangkan bahwa Allah mengutus jumlah nabi sebanyak 124.000 dan mengutus jumlah rasul sebanyak 315 orang. Jadi ada 124.000 nabi dan 315 orang rasul. Dan di antara 124.000 orang nabi itu kebanyakannya dari bangsa Yahudi atau Bani Israel, keturunan Bani Israel. Ya. Cuma memang Bani Israel sejak dulu itu mereka suka bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu merintahkan kaum Bani Israel misalnya untuk menyembelih sapi betina, karena mereka sempat mengagungkan sapi betina, namun akhirnya hampir saja mereka tidak jadi menyembelih sapi betina. Ya. Padahal Bani Israel ini sempat di masa Nabi Musa ya, itu sempat
tawan atau dijadikan budak oleh Firaun ya, di Mesir. Dan Nabi Musa inilah yang memerdekakan, menyelamatkan mereka dari tawanan Firaun. Itu. Jadi memang Bani Israel atau bangsa Yahudi yang menyebabkan, kita tahu misalnya seperti Bill Gates itu orang Yahudi, ya, keturunan Yahudi semua. Makanya ada penulis yang menulis membuat komunis itu juga orang Yahudi. Kemudian kapitalisme itu orang-orang Yahudi seperti Adam Smith. Adam Smith itu adalah mantan pendeta Yahudi yang menggagas teori ekonomi. Ya, sehingga kita kenal namanya perbankan itu kan itu kan dari buatan orang Yahudi semua. Yang mereka diberikan oleh Allah SWT kecerdasan. Gitu. Tapi begini ya, tetapi memang bangsa Yahudi itu belakangan, khususnya di masa sejak Rasul lahir ke dunia, jadi nanti akan kita bahas juga di kitab Sirah, ya. Orang-orang Yahudi itu begitu benci dengan Rasul SAW. Mengapa? Karena mereka berharap Nabi yang diutus oleh Allah setelah Nabi Isa itu adalah orang Yahudi lagi, orang Bani Israel lagi. Ternyata tidak. Allah mengutus Nabi setelah Nabi Isa itu adalah dari bangsa Arab, bukan bangsa Yahudi. Ya, sehingga itu yang menyebabkan mengapa orang Yahudi itu sangat benci kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi artinya begini, saya ingin tegaskan sekali lagi, sebenarnya persoalan suku bangsa ini maupun nasab dan keturunan itu di mata Allah Subhanahu wa taala tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya antara orang Arab dan bukan Arab, antara Yahudi dan bukan Yahudi. Tetapi memang Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Allah itu memberikan misalnya tadi keistimewaan kepada orang Yahudi, ada banyak nabi dan rasul dari keturunan Yahudi, dari bangsa Bani Israel tadi, bangsa Bani Israel. Ya, tetapi itu hanyalah kelebihan mungkin tadi soal kecerdasan, mereka diberikan kecerdasan ya. Seperti tadi saya sebutkan banyak tokoh-tokoh mereka itu yang Albert Einstein misalnya itu kan orang Yahudi juga ya, Bani Israel, keturunan Bani Israel, orang-orang Yahudi gitu. Jadi memang itu seperti itu, tapi tidak berarti bahwasanya mereka itu mulia ya sebagaimana misalnya kalau perempuan-perempuan orang-orang Romawi itu mereka diberi kecantikan, mereka kulitnya putih gitu ya, rambutnya pirang, sementara mungkin kalau yang bangsa Negro itu diberikan kulit yang hitam gitu ya, rambutnya dan seterusnya. Itu kan kelebihan-kelebihan fisik saja yang Allah berikan, tapi tidak berarti menunjukkan mulianya mereka di sisi Allah. Ya, di dalam Al-Qur'an sendiri Allah menyebutkan bahwa bangsa Yahudi itu di surah Al-Fatihah itu Allah sebutkan bahwa bangsa Yahudi itu bangsa yang dimurkai oleh Allah. Ya. Sebutkan nama Al-Qur'an. Ihdina shiratal mustaqim, di jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang kemurkai dan orang-orang yang tersesat. Para ulama tafsir, misalnya penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau mengatakan yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, yang dimaksud dengan orang yang dimurkai adalah al-yahudu, orang-orang Yahudi. Itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi itu mereka membunuh para nabi, ya, mereka menolak ajaran para nabi, ya, mereka bahkan memalsukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang Yahudi itu menyebut Uzair adalah anaknya Allah. Nah, tapi ini bukan berarti ini pembahasannya bukan person per person ya. Maksud saya begini, bisa jadi di antara orang Yahudi itu ada yang mukmin, ya betul. Bisa jadi di antara orang Yahudi itu ada yang beriman, itu betul. Ya, bahkan tadi saya katakan ada banyak keturunan bangsa Bani Israel yang nabi dan rasul. Ya, tapi sebagian antara mereka juga bebal, sebagian antara mereka juga durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang durhaka kepada Allah inilah yang Allah sebut sebagai maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya kembalikan ke moderator. Syukran Ustadz atas jawabannya yang begitu dalam dan memberikan kita pemahaman bahwa kemuliaan-kemuliaan yang diberikan kepada kaum Yahudi adalah karena banyak nabi dari keturunan mereka. Nah, ini ada pertanyaan juga nanti terakhir yang masuk pada malam kali ini dari Ustadz Reskiawan. Bismillah. Ustadz, di mana kita bisa dapatkan sumber atau dalil kisah ketika Nabi dibelah dadanya dan apa hikmah yang kita bisa ambil dari kisah tersebut, Ustadz? Iya,
Kalau soal referensinya, kalau saya pribadi mengutip di kitab sirah ya. Saya membaca di kitab sirah dan ada banyak kitab-kitab sirah yang menyebutkan itu. Kalau saya sendiri menggunakan kitab sirahnya Syekh Profesor Al-Ahdi. Kitab-kitab sirah itu menyebutkan hadis-hadisnya terkait ya. Nah, soal hikmahnya ya tentu sangat banyak hikmahnya di balik pembelahan dada Nabi. Yang pada intinya para ulama menjelaskan bahwasanya Nabi itu dibelah dadanya, dibersihkan isi perutnya adalah agar Allah Subhanahu wa taala, ini adalah jalan di mana Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan jiwa Nabi dari berbagai macam keburukan, ya, dari berbagai macam penyakit, ya. Karena Nabi itu dipersiapkan sebagai manusia yang maksum, bebas dari dosa dan kesalahan. Allah menyebutkan dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan Muhammad SAW tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi dia berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga dada beliau, perut beliau itu dibersihkan. Kita tahu bahwasanya manusia itu dipengaruhi oleh jiwa dan dipengaruhi oleh dadanya dan perutnya. Ya. Perut itu melambangkan apa? Makanan, minuman, dunia, gitu ya. Perut, nah itu kemaluan ya. Kemudian di atas perut itu dada. Dada itu di sana ada ego, di sana ada kekuatan gharizatul baqa, dalam bahasa ulama disebut gharizatul baqa. Sifat ingin berkuasa, sifat takabur, sifat ingin merasa hebat itu adanya di adanya di dada. Nah, Allah SWT itu membersihkan dada beliau, membersihkan perut beliau, semuanya dibersihkan ya dalam rangka apa? Dalam rangka menyiapkan beliau sebagai sosok manusia yang maksum, bebas dari dosa dan kesalahan, bebas dari sifat-sifat tercela, bebas dari sifat-sifat yang buruk. Iya, bebas dari sifat-sifatnya. Makanya disebutkan dalam satu hadis, Nabi pernah menyebutkan, ketahuilah kata Nabi SAW, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, dan jika itu baik, maka baiklah manusia, amal manusia. Dan jika itu buruk, maka buruklah amal manusia. Yang dimaksud itu adalah al-qalb atau an-nafs, ya, hati atau jiwa. Meskipun ini bukan berarti bahwa yang dimaksud itu liver ya. Jangan sampai orang menyangka, oh berarti ini dimaksud ini jiwa, hati, ini liver kita, dalam dada yang di ronsen, ya di ronsen. Biasa ngerokok barangkali ya, bisa ngerokok jadi dadanya kayak aspal. Itu bukan berarti seperti itu, tapi yang dimaksud itu adalah memang jiwa manusia. Ya, artinya jiwa manusia itu nafs ya, nafsun atau jiwa manusia itu Allah menyebut dalam Al-Qur'an berkaitan dengan jiwa, misalnya Allah menyebutkan qad aflaha man tazakka. Maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa ya, karena jiwa itu, jiwa kita, jiwa manusia itu kalau dia mendapatkan hidayah, dia mendapatkan taufik, mendapatkan ilmu, maka jiwanya itu akan membuat dia cenderung kepada ketaatan kepada Allah. Sebaliknya kalau jiwanya itu justru dipenuhi dengan kegelapan, dipenuhi dengan kemungkaran, kemaksiatan, atau dipenuhi dengan godaan hawa nafsu dan godaan syaitan, maka jiwa itu bisa mendorong manusia untuk berbuat cenderung kepada kemaksiatan. Nah, sehingga jiwa itu terpengaruh ya. Kalau dalam bahasa Apvator mungkin menyebutnya apa ya? Habits ya, apa ya? Ada orang yang terbiasa maksiat, maka biasa. Sebaliknya habit yang terbiasa berbuat Ustaz, suaranya kebaikan, agak maka putus. jiwanya itu dan dia akan cenderung berbuat kebaikan. Ya. Jadi karena itulah maka pembelahan dadanya Nabi itu hikmahnya adalah Nabi SAW dibersihkan jiwanya, dibersihkan hatinya, qalbunya dari berbagai keburukan, karena Nabi disiapkan menjadi manusia yang terbaik, disiapkan menjadi manusia yang kesalahan, termasuk bebas dari kesalahan, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang bisa kita petik dari pembersihan dosa. Artinya apa? Bagi kita ya, kita diperintahkan juga untuk sering membersihkan hati kita, tazkiyatun nafs. Kalau dalam bahasanya Al-Ghazali, tasawuf. Kalau dalam bahasanya Imam Ibniyah, tazkiyatun nafs ya. Sebenarnya Ramadan ini momentum bagi kita untuk tazkiyatun nafs atau tasawuf, untuk membersihkan jiwa. Cuma kadang-kadang kita salah paham dengan istilah tasawuf ya.
sebenarnya tasawuf itu sama dengan tazkiyatun nafs, itu membersihkan jiwa. Ya, Nabi bersabda, "Man safaha qalbah lillah." Siapa saja yang membersihkan atau menyucikannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mensucikannya. Allah menyebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kami telah ilhamkan dalam jiwa manusia jalan fujur dan jalan takwa. Maka Ramadan ini momentum bagi kita untuk bersihkan jiwa, ya, membersihkan hati kita. Membersihkan caranya adalah dengan belajar, dengan tafaqquh fid din, yang menuntut ilmu, yang mengkaji Al-Qur'an, yang mengkaji hadis-hadis Nabi, dan mengkaji kitab-kitab fikih, dan mengkaji kitab-kitab sirah, ya, dan mengkaji Islam. Kemudian setelah itu kita mengamalkannya, dan kemudian kita juga mendakwahkan dan menyampaikan. Dengan cara itulah maka insya Allah jiwa kita, hati kita. Hanya kalau ada yang tanya, saya belajar sufi, saya belajar tasawuf karena mau jadi sufi. Jawab saya sebenarnya kita semua itu belajar tasawuf, ya, karena tasawuf itu berarti mempelajari seputar iman, seputar ikhlas. Itu namanya tasawuf, mempelajari seputar tawadhu, ya, mempelajari seputar mempelajari seputar menjauhi hasad, menjauhi takabur, menjauhi dengki, menjauhi riya. Itu semua pembahasan tasawuf, itu semua pembahasan tazkiyatun nafs. Dan kita dituntut oleh Allah SWT untuk mempelajarinya, mengamalkannya, dan juga menyampaikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita semua berupaya untuk senantiasa membersihkan jiwa kita, menyucikan jiwa kita, dan tazkiyatun nafs, tasawuf, dengan menuntut ilmu, dengan mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari dan sudah kita fahami, dan juga menyebarluaskannya bahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Wallahu a'lam. Saya kembalikan ke moderator. Syukuran Ustadz atas jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada hari ini. Alhamdulillah kita sekarang sudah di jam 10:18 dan itu menandakan bahwa kelas kita pada pagi hari ini sudah di akhir sesi. Bapak Ibu, teman-teman. Alhamdulillah ada 2 pertanyaan tadi yang disampaikan dan sudah dijawab oleh Ustadz Barlianta pada kesempatan kali ini. Nah, karena kita sudah di sesi akhir, kembali mengingatkan dulu sebelum kita selesai di kajian pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjut besok di jam yang sama, jam 9 pagi sampai jam 10. Dan kemudian di hari Kamis juga kita akan lanjutkan lagi di pertemuan ketiga. Dan insya Allah selama bulan Ramadan, berarti 4 pekan kita akan mengadakan kajian ini terus berturut-turut untuk membahas lebih dalam bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai dia menjadi Rasul hingga wafatnya insya Allah. Dan semoga kita bisa mengambil ibrah, pelajaran yang banyak dari kegiatan-kegiatan seperti ini, dan semakin mencintai Nabi, semakin mengikuti ajaran-ajarannya. Mungkin itu dari kami. Ustadz ada penutup untuk kajian kali ini, silahkan. Iya, yang pertama kita bermohon kepada Allah SWT semoga kajian kita ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kecintaan kita kepada ajaran Islam. Kemudian yang kedua kita juga bermohon kepada Allah SWT semoga puasa Ramadan yang kita kerjakan dan seluruh amal soleh yang kita tunaikan menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisinya. Dan yang ketiga kita juga berharap Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah COVID-19 di tengah-tengah kehidupan kita. Kita berharap sebelum masuk masa berakhir berangsur sehingga pintu-pintu masjid dibuka kembali untuk sholat tarawih, dibuka kembali untuk sholat tahajud, dan dibuka kembali untuk kaum muslimin yang mengerjakan i'tikaf selama 10 hari terakhir Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saya kembalikan pada moderator. Dari saya cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita tutup kajian kita pada pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga kita diberikan kesehatan dan nikmat kesempatan untuk ketemu lagi di besok pagi pada jam yang sama dengan membahas kajian tentang Sirah Nabawi ini. Mungkin sekian dari kami, mewakili pimpinan cabang dan seluruh amil, mengucapkan banyak terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya
dan Iya, juga kepada sama-sama. seluruh jamaah, seluruh teman-teman, Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya juga untuk mengikuti belajar bersama di kajian Sirah Nabawi pada kesempatan kali ini. Kami juga memohon maaf ya Ustaz. Kami juga memohon maaf ketika ada kekurangan-kekurangan selama kajian ini dilaksanakan dari jam 9 sampai jam 10 ini. Baik, saya kira begitu. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Transat